Lumen nomor 11.682, 30 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Para Murid Minta Penjelasan. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabtu, 27 Juli yang lalu, kita sudah membaca dan merenungkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dalam perumpamaan itu, kita mendengar bagaimana bijaksana Tuhan yang empunya ladang, agar para pekerjanya tidak mencabut lalang sebelum tua, sebab mereka bisa saja salah mencabut gandum yang tampak mirip dengan gandum. Ia minta mereka menunggu hingga masa panen tiba. Dengan cara demikian, mereka akan dapat membedakan dengan pasti mana lalang dan mana gandum. Hari ini, para murid mohon dijelaskan tentang perumpamaan tersebut. Ini sebuah permintaan seorang murid yang wajar kepada guru. Seorang murid yang baik meminta penjelasan kepada guru yang merupakan ahlinya dan sumber acuan dan panutan mereka. Guru yang baik tentu saja berusaha untuk menerangkan apa yang menjadi persoalan dan masalah para muridnya ketika mereka tidak bisa menyerap pelajaran yang diberikannya. Jadi, apa yang sedang dilakukan para murid Tuhan Yesus ini adalah hal wajar yang sudah selayaknya mereka lakukan. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menanggapi permintaan para muridnya itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Ladang ialah dunia.
Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan. Setelah menjelaskan hal itu, para murid tidak bertanya lagi. Rupanya mereka mengerti maksud Yesus. Itulah katekese yang dilakukan oleh gereja perdana agar orang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, inilah kenyataan yang ada di lingkungan umat perdana. Mereka mendengar firman Tuhan Yesus, tetapi belum dapat menangkapnya dengan sempurna. Mereka membutuhkan penjelasan. Pada masa sekarang ini, kita dapat mendengar kesulitan yang dihadapi oleh umat beriman. Diharapkan dalam setiap keluarga Kristiani dipunyai Alkitab, supaya mereka mau membaca dan merenungkannya. Itulah sebabnya mengapa pada peristiwa diresmikannya perkawinan Katolik sebagai sakramen, gereja dan imam memberikan kepada kedua mempelai antara lain Alkitab dan rosario untuk dibawa pulang. Namun, makna dari hadiah tersebut kurang dipahami. Kitab suci atau Alkitab itu memang dibawa pulang. Tapi, berapa banyak orang yang membacanya sesudah itu? Seorang imam dalam khotbahnya ketika melepas jenazah orang Katolik berkata, "Saudara yang meninggal ini telah dibaptis dalam nama Tuhan. Ia akan dibangkitkan bersama Kristus. Kepadanya kita ikut sertakan rosario dan Alkitab. Tetapi apakah semasa hidupnya dia telah membaca firman Tuhan dan menggunakan rosario sebagai bagian hidup imannya dan mendoakannya?" Ada juga yang saya ketahui. Orang Katolik merasa bahwa membaca Alkitab itu sebagai beban. Bukunya tebal dan seringkali kami tidak mengerti juga apa yang sudah kami baca. Pertanyaannya, apakah usahamu untuk mengatasi masalahmu itu? Apakah engkau sudah berusaha untuk mencari informasi dari buku atau internet? Apakah engkau pernah bertanya kepada mereka yang menguasai Alkitab, kepada imam atau katekis? Saudara-saudari terkasih, jadi kita menyadari bahwa di antara kita ada persoalan untuk memahami firman Tuhan.
dalam dokumen gereja yang diterbitkan pada masa Konsili Vatikan kedua, dihimbau oleh para uskup untuk membuka kasanah pengetahuan iman dalam kitab suci untuk selebar-lebarnya bagi umat, khususnya keempat Injil Kudus. Para uskup dibantu oleh para imam dan rasul awam sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut. Menarik untuk diperhatikan bahwa gereja sudah menyediakan panduan liturgi bacaan harian untuk direnungkan. Lumen 2000 ini juga menggunakannya untuk panduan pelayanannya. Di keuskupan-keuskupan diadakan pertemuan-pertemuan umat dan khususnya pendalaman Alkitab di masa-masa khusus seperti masa Advent, masa Prapaskah, bulan katekese liturgi pada bulan Mei dan bulan September sebagai bulan kitab suci. Namun, berapa persenkah umat yang terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan tersebut? Kalau hadir saja tidak. Bagaimana bisa ditambahkan pengetahuan imannya? Kalau membaca Alkitab saja tidak. Bagaimana bisa memahami? Inilah saatnya kita untuk mawas diri dan mau berusaha mengenali maksud firman Allah. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha untuk mendalami firman Tuhan Yesus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mau belajar dari para murid-Mu yang minta penjelasan kepadamu tentang arti perumpamaan. Berilah kami hati yang rindu untuk membaca dan merenungkan firman yang disabdakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.